Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini akan dibahas mengenai titrasi asidi alkalimetri. Menurut teori Arrhenius, asam didefinisikan sebagai senyawa yang jika terdisosiasi di dalam air akan membebaskan ion H+ atau ion hidrogen. Sedangkan basa merupakan senyawa yang jika terdisosiasi dalam larutan akuatik akan membebaskan ion hidroksida atau OH-. Nah, titrasi merupakan metode analisis kimia yang secara kuantitatif biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi dan reaktan. Dalam proses titrasi ini, terdapat titran sebagai larutan yang telah diketahui konsentrasinya dan titrat sebagai larutan yang akan ditentukan konsentrasinya. Dalam titrasi ini kita menggunakan dua jenis larutan, yaitu standar primer dan standar sekunder. Bedanya apa? Larutan standar primer adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya, sedangkan larutan standar sekunder biasanya ditempatkan di buret, juga telah diketahui konsentrasinya, dibuat dari larutan primer, digunakan untuk mentitrasi larutan titrat yang berada di dalam Erlenmeyer. Ketika larutan titrat yang digunakan itu adalah larutan asam kuat, maka proses ini disebut dengan asidimetri. Sedangkan jika larutan titran yang digunakan adalah larutan basa kuat, maka proses ini disebut dengan alkalimetri. Percobaan penetapan kadar sampel asetosal. Kadar asetosal dapat ditentukan dengan cara titrasi antara larutan asetosal dengan larutan natrium hidroksida. Sebelumnya, larutan natrium hidroksida harus dibakukan terlebih dahulu menggunakan larutan primer asam oksalat. Kemudian akan terbentuk reaksi netralisasi antara kedua larutan tersebut yang akan menghasilkan garam dan air. Kemudian indikator yang digunakan pada percobaan ini yaitu indikator PP yang akan menyebabkan terjadinya perubahan warna apabila telah tercapai titik akhir titrasi dan dapat ditentukan konsentrasi dari natrium hidroksida yaitu sebesar 0,11 normalitas. Kemudian kadar asetosal dapat diketahui dengan cara titrasi antara asetosal dengan natrium hidroksida yang telah dibakukan. Titrasi dilakukan sebanyak 3 kali. Dari tiap-tiap volume larutan asetosal akan dihasilkan massa sebesar 356 mg, 311 mg, dan 261 mg. Sehingga rata-rata massa yang dihasilkan sebesar 309,3 mg dan dapat diketahui kadar asetosal pada sampel yaitu sebesar 61,86%. Penetapan kadar asam salisilat dilakukan menggunakan larutan baku sekunder NaOH. Penitrasian dilakukan dengan NaOH agar terjadi proses netralisasi sehingga larutan mengalami perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Pada penentuan kadar asam salisilat dilarutkan dengan etanol netral 95% dikarenakan larutan asam salisilat itu sendiri larut dalam etanol dan eter dan sukar larut dalam air. Dari hasil titrasi alkalimetri didapatkan normalitas NaOH yaitu 0,07 normalitas yang setara dengan asam salisilat 135,39 mg dan persen kadar dari asam salisilat yaitu 27,2%. Jadi, kesimpulan dari penjelasan teman-teman tadi mengenai titrasi asidi dan alkalimetri adalah: pertama, titrasi secara umum adalah metode yang digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu zat yang belum diketahui konsentrasinya menggunakan zat yang telah diketahui konsentrasinya. Kedua, metode titrasi asidi dan alkalimetri ini adalah metode titrasi yang menggunakan larutan baku atau titrat. Titratnya bersifat asam kuat atau basa kuat. Untuk yang asam kuat disebut asidimetri dan yang basa kuat disebut alkalimetri. Ketiga, percobaan titrasi alkalimetri antara natrium hidroksida dengan zat asetosal menghasilkan kadar zat asetosal sebesar 61,86% dan normalitas natrium hidroksida sebesar 0,11 m. Yang keempat, percobaan titrasi alkalimetri antara natrium hidroksida dengan zat asam salisilat menghasilkan kadar zat asam salisilat sebesar 27,2% dan normalitas natrium hidroksidanya sebesar 0,07 m.